Cawapres Gibran Rakabuming Raka masih menggunakan istilah sulit saat debat keempat Pilpres 2024. Seperti diketahui, Gibran bertanya ke Caimin mengenai lithium iron phosphate baterai atau LFP kepada Caimin. Pernyataan itu dilontarkan Gibran dalam debat keempat Pilpres yang digelar di CCC Jakarta Minggu 21 Januari malam. Atas hal itu, Cawapres Muhaimin Iskandar dengan tegas mengingatkan Gibran. Menurut Caimin, debat Pilpres bukan digunakan untuk tebak-tebakan singkatan, namun debat adalah ajang berdiskusi masalah kebijakan. Caimin kemudian menyinggung soal ijazah palsu saat menjawab pertanyaan dari Gibran. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium Ferrofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup? Baik. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal, sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari lithium, dari apapun itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Kubu pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyoroti sikap Gibran Rakabuming dalam debat keempat Pilpres 2024. TPN Ganjar Mahfud menilai Gibran kurang sopan dan kerap menunjukkan gestur yang kurang pas. Selain itu, Gibran juga dinilai sering berupaya memancing emosi lawan. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto pada Senin 22 Januari 2024. Setelah menyaksikan debat Cawapres, Hasto menyayangkan kehikmatan dan keseriusan debat. Menurut Hasto, debat yang berlangsung pada Minggu malam kemarin itu bukan dipakai untuk menjelaskan visi misi, tetapi malah jadi ajang menjatuhkan calon lain. Hasto berkata Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar berusaha menjaga marwah debat. Menurutnya, kedua Cawapres itu selalu menunjukkan keseriusan dalam bertanya, menjawab, dan menjaga sikap saat debat. Sedangkan Gibran disebut kerap memancing emosi lawan, salah satunya dengan menunjukkan gimmick dan singkatan asing.
Hasto mengatakan debat tidak hanya soal singkatan atau gimmick saja, tetapi juga substansi. Menanggapi sikap Gibran, Hasto kemudian menyinggung soal putusan MK. Ia mengatakan bahwa dulu batas usia Capres-Cawapres dibuat 40 tahun dengan mempertimbangkan kematangan emosi calon pemimpin. Namun dengan adanya putusan MK, aturan tersebut diubah sehingga pertimbangan kematangan emosi diabaikan. Penampilan Gibran Rakabuming Raka kembali disorot seusai pelaksanaan debat keempat Pilpres yang digelar pada Minggu 21 Januari malam. Berbeda dengan yang sebelumnya, sorotan terhadap Gibran saat ini cenderung mengarah ke hal negatif. Salah satu tokoh yang menyoroti sikap Gibran saat debat keempat adalah pakar kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat. Ahmad berkata Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD memiliki kapasitas sebagai sosok cawapres yang berada di level kebijakan. Sementara Gibran belum matang dan berada di level tebak-tebakan anak sekolah. Dia menjelaskan dalam pembuatan kebijakan, kemampuan untuk memahami persoalan dengan cara pandang strategis bukanlah opsi melainkan keharusan. Ahmad mengatakan Caimin dan Mahfud MD menunjukkan pemahaman mendalam tentang isu dan potensi solusinya. Namun Gibran justru menunjukkan kurangnya pemahaman substansi tentang isu yang dibahas. Ia menilai perilaku Gibran cenderung lebih mengutamakan gimmick ketimbang substansi debat. Ahmad mengatakan sikap Gibran cenderung tengil dan kurang menghargai etika debat kebijakan seperti yang diperlihatkan Mahfud MD dan Caimin. Ahmad menilai Gibran gagal menunjukkan dirinya sebagai sosok pemimpin yang matang. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan reaksi seusai menyaksikan debat Cawapres yang digelar pada Minggu 21 Januari malam. Anies mengaku bangga dengan penampilan debat Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menurutnya, Caimin mampu menjaga marwah dalam debat. Anies memberikan catatan positif kepada Caimin karena mampu menunjukkan sikap menghormati lawan bicara. Selain itu, Anies juga menyoroti sikap Caimin yang tidak merendahkan lawan debat. Menurut Anies, Caimin menunjukkan sikap terhormat yang didasari pada etika. Anies menilai secara keseluruhan publik bisa menyaksikan penampilan Caimin yang bukan saja memperlihatkan gagasannya yang otentik tapi juga etika. Anies berkata, Caimin telah tampil dengan memaparkan gagasan secara lugas, namun juga menjunjung tinggi etika dalam proses berlangsungnya debat. Saya cukup kecewa kalau ini kita masih harus ekstraksi terus-menerus gitu. Karena pertama, itu jelas merugikan gitu ya, merusak lingkungan. Berikutnya itu juga tidak sustainable. Kalau tadi Mas Gibran sebutkan ada green jobs, green jobs tuh nggak akan ada kalau itu masih energi kotor. Nikel dan timah, dua-duanya adalah energi kotor. Jadi green jobs seperti apa yang dimaksud gitu? Itu seperti nggak match sebenarnya omongannya. Dan sebenarnya saya penasaran juga dengan tadi pasangan 01 dan 02, saya berasa kayak pengen tahu lebih banyak gitu. Kan tadi yang statement yang paling besar adalah menghentikan food estate gitu. Lantas bagian lain itu seperti apa gitu. Saya berharap banget itu nanti akan dielaborasi di sesi berikutnya. Pengamat membantah pernyataan Gibran Rakabuming soal hilirisasi yang berkali-kali disebut saat debat. Seperti diketahui, Gibran berkali-kali mengatakan bahwa hilirisasi merupakan solusi beragam persoalan bangsa. Termasuk salah satunya adalah solusi untuk mengatasi kemiskinan. Namun pernyataan itu dibantah oleh juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Sekar Pancaran Aji. Sekar menegaskan program hilirisasi tambang mineral dan batubara tidak akan bisa menghilangkan kemiskinan Indonesia. Ia menyebut eksplorasi mineral dan batubara yang terus-menerus dapat meningkatkan krisis lingkungan. Meski di sisi lain pendapatan bisa meningkat, namun ada dampak yang jauh lebih besar dirasakan masyarakat. Sekar menyayangkan dalam debat Pilpres para cawapres belum ada yang secara gamblang membuat peraturan atau kebijakan penggunaan bencana ekologis. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut pertanyaan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming recehan. Pertanyaan yang dianggap receh oleh Mahfud MD itu adalah soal greenflation atau inflasi hijau. Mahfud MD bahkan tidak mau menjawab pertanyaan tersebut karena dianggap receh. Di sisi lain, ekonom bernama Derajat Hawibowo mengatakan greenflation bukan merupakan pertanyaan receh.
Pernyataan itu disampaikan oleh Derajat pada Senin 22 Januari 2024. Menurut Derajat, pertanyaan yang diajukan Gibran kepada Mahfud MD bukan istilah jebakan. Derajat berkata, pandangan bahwa greenflation merupakan istilah jebakan justru menunjukkan ketidakpahaman terhadap transisi ke ekonomi hijau, termasuk ke energi bersih dan penerapan praktik kelestarian. Menurut Derajat, greenflation merupakan istilah yang makin sering dipakai ilmuwan, pegiat, pebisnis, bahkan politisi. Istilah itu sering dipakai oleh para tokoh yang terlibat dalam urusan kelestarian atau keberlanjutan. Derajat menjelaskan greenflation secara sederhana merujuk pada kenaikan harga akibat dari mahalnya biaya transisi di atas. Dengan kata lain, inflasi hijau merupakan salah satu bentuk cost push inflation. Menurut Derajat, greenflation merupakan tantangan yang harus segera mendapatkan solusi, sehingga pertanyaan itu bukan sekedar istilah receh. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu. Anies dilaporkan karena diduga melakukan kampanye saat mengisi ceramah di masjid. Capres nomor urut 1 itu diduga melakukan pelanggaran kampanye saat berceramah seusai melakukan salat Jumat pada 19 Januari 2024. Laporan terhadap Anies dilayangkan oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB. Momen Anies melakukan kampanye di masjid itu terekam dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram Ali Al-Hamidi. Laporan itu dikonfirmasi oleh salah satu pengurus PHPB, Subadria Nuka, pada Senin 22 Januari. Subadria menyatakan tindakan Anies melanggar aturan kampanye. Anies disebut melanggar pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu. Anies juga disebut melanggar Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 junto pasal 521 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum serta pasal 72 ayat 1 huruf H Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye. PHPB melaporkan aksi Anies demi mewujudkan pemilu 2024 yang beretika, bermartabat, bermoral baik serta menjaga keutuhan dan persatuan NKRI. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming menyebut-nyebut nama Tom Lembong saat debat Pilpres keempat. Nama Tom Lembong terhitung disebut Gibran saat debat hingga 4 kali. Salah satu momen Gibran menyinggung nama Tom adalah saat dirinya meledek Muhaimin Iskandar. Saat itu Gibran meledek Caimin yang mengulang jawabannya soal pemerataan pembangunan. Gibran lantas menyebut Caimin tidak paham dengan pertanyaannya sendiri karena diberikan contekan oleh Tom Lembong. Menanggapi hal itu, Anies Baswedan mengungkap sosok yang kerap disebut oleh Gibran saat debat. Anies mengatakan bahwa Tom biasa membantu Jokowi menyusun teks pidatonya. Pernyataan itu disampaikan oleh Anies di Banten, Jawa Barat, Senin 22 Januari 2024. Tom ternyata sempat membantu membuat contekan pidato Jokowi. Anies kemudian meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada Tom Lembong seberapa banyak pidato Jokowi yang ia tulis. Adapun Tom sendiri pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain itu, Tom juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama. Sedangkan saat ini Tom Lembong diberikan tanggung jawab sebagai ko-kapten Timnas Anies Muhaimin. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan nilai untuk penampilan debat cawapresnya Muhaimin Iskandar atau Caimin. Anies memberikan nilai 11 dari 10 terhadap Caimin. Nilai itu diberikan Anies saat ditemui di Cikarang pada Senin 22 Januari 2024. Menurut Anies, Caimin menyampaikan banyak substansi yang diperlukan oleh masyarakat. Anies mengatakan Caimin menyampaikan gagasan sehingga tidak perlu melakukan banyak atraksi. Capres nomor urut 1 itu menilai gagasan yang disampaikan Caimin saat debat sudah bagus, sehingga tidak perlu banyak gimmick. Baginya, seorang yang menguasai materi debat cenderung tidak melakukan banyak gimmick. Sebab menurut Anies, gimmick kerap ditujukan untuk menutupi kelemahan karena tidak menguasai materi debat. Anies menyatakan sangat puas dengan penampilan cawapresnya. Oleh karena itu, Anies memberikan nilai sempurna atas kinerja Muhaimin Iskandar.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.